Bagaimana ini mungkin? Suara marah datang dari atas kota. Sosok pembangkit tenaga listrik tingkat umur panjang dari DRAKONID Empire melintas. Orang tua yang hendak berteleportasi tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa berteleportasi, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Dia hanya pembangkit tenaga tingkat umur panjang peringkat 1, dan lawan memiliki lusinan pembangkit tenaga tingkat umur panjang. Ao Beiming, Kaisar Kekaisaran Aoshan, bahkan datang sendiri. Jika dia tidak bisa melarikan diri segera, dia akan mati. Dia mengira dia bisa melarikan diri 100% dari jarak yang begitu jauh. Namun, ketiga panah itu bisa menyegel ruang di sekitarnya, mencegahnya berteleportasi. Panah naga angin. Pada saat ini, tiga suara dingin lainnya terdengar. Oman mengaum-mengaum. Orang tua dari Kekaisaran Drakonid mengangkat kepalanya dan melihat tiga panah berubah menjadi tiga makhluk yang sangat menakutkan, langsung menggigit ke arahnya. Tidak, aktifkan domainmu, Hua Tianxiu. Orang tua dari Kekaisaran Drakonid melebarkan matanya dan meraung dengan liar. Dia langsung mengaktifkan domainnya, dan di depan tubuhnya, perisai yang sangat besar benar-benar memblokirnya. Bum bum bum. Namun, ketika panah pertama mendarat di perisai, itu menghancurkannya, dan panah kedua menembus domain tersebut. Panah ketiga mendarat di tubuh sesepuh. Peng! Serangan besar-besaran menyebabkan lubang besar muncul di dada Penatua. Tiga anak panah menembusnya. Panahan yang menakutkan. Pakar umur panjang dari Kekaisaran Aoshan menoleh dan melihat ketiga anggota divisi panah mata surgawi yang menunggangi naga Phoenix api. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka bertiga telah mengunci dan membunuh mereka sekaligus. Bahkan jika lawannya adalah ahli umur panjang level 1, dia tidak bisa menghindari serangan mereka. Betapa menakutkan. Para prajurit istana naga benar-benar kuat. Bahkan Ao Beiming menatap anggota divisi panah mata surgawi dengan takjub. Keterampilan memanah seperti itu tak tertandingi di seluruh benua. Wang Xian tersenyum ketika mendengar itu. Kaisar Aoshan, berikan aku mayat-mayat ini dari Kekaisaran Drakonid. Aku akan memberimu cincin interspatial. Mayat tidak ada gunanya bahkan jika kita menginginkan mayatnya. Jika Raja Naga menginginkannya, kamu bisa mengambil semuanya. Item di ring interspatial akan dibagi rata antara dua faksi. Ao Beiming berkata langsung. Baiklah. Wang Xian mengangguk. Alasan utama mengapa dia memimpin para prajurit Istana Naga ke dalam perang ini adalah demi mayat-mayat ini. Hanya mayat yang kuat, ramuan, dan ramuan spiritual yang dapat membantu Istana Naga meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Melapor ke Overlord, bunuh semua musuh. Saat ini, para prajurit Kekaisaran Aoshan datang untuk melapor. Hanya ada beberapa ratus ribu musuh yang tersisa di kota ini. Menghadapi prajurit paling elit dari Kekaisaran Aoshan, tidak ada ruang untuk perlawanan. Semuanya terbunuh dalam waktu kurang dari 5 menit. Lanjutkan, jangan pergi ke kota Sangliu untuk saat ini. Pergi ke kanan dan hancurkan kota Kerajaan Drakonid. Ao Beiming berteriak keras. Tentara berkumpul kembali dan terus terbang ke arah Kerajaan Drakonid. Ayo pergi. Wang Xian memimpin anggota Istana Naga untuk mengikuti di belakang. Sebelum mereka dapat menghadapi pusat kekuatan Kekaisaran Drakonid, Kekaisaran Aoshan harus menghancurkan setidaknya 1 atau 2 kota Kekaisaran Drakonid untuk membalas dendam pertumpahan darah mereka. Segera, sebuah kota muncul di garis pandang mereka. Ini adalah kota Kekaisaran Aoshan. Tidak ada orang di dalam sekarang. Itu benar-benar berantakan. Tentara tidak berhenti, mereka terus terbang ke arah timur. 3 jam kemudian, kota lain muncul di hadapan mereka. Lengkungan naga besar, patung Dewa Ras Naga di tengah kota. Kota pertama Kekaisaran DRAKONID muncul di hadapan mereka. Kota dengan puluhan juta warga DRAKONID. Bunuh, jangan biarkan ada yang hidup. Ao Beiming meraung. Ledakan, niat membunuh yang menjulang tinggi muncul dan menutupi seluruh kota. Membunuh. Semua prajurit Kekaisaran Aoshan menyerang kota Kekaisaran Drakonid dengan kebencian. Serangan musuh. Serangan musuh. Pada saat pertama, para penjaga Kekaisaran DRAKONID melihat pasukan Kekaisaran Aoshan menyerbu ke arah mereka dan meraung keras. Weng, arai perlindungan kota segera diaktifkan. Pemakaman surga, pemakaman bumi, pemakaman dalam. 4 legiun Kekaisaran Aoshan segera meraung. Bumi bergetar, dan seluruh kota mulai bergetar. Merusak. Seorang ahli umur panjang dari Kekaisaran Aoshan mengangkat palu kuning dari tanah di tangannya. Palu kuning besar dari tanah yang panjangnya puluhan kilometer dan sebesar puncak gunung mengembun di langit dan menabrak barisan perlindungan kota. Ledakan. Formasi pelindung kota runtuh saat serangan mendarat. Itu Kekaisaran Aoshan. Bajingan orang pembawa sial dari Kekaisaran Aoshan. Mereka menyergap kita. Mereka benar-benar berani menyerang kami. Kami, Asosiasi Dewa Naga,
akan melindungi kami dan memusnahkan seluruh kekaisaran Aoshan, menyebabkan darah mereka mengalir seperti sungai. Bunuh. Bunuh semua penyerbu dari kekaisaran Aoshan. Di dalam kota kekaisaran daerah KONID, semua prajurit dan warga memiliki ekspresi biadab di wajah mereka. Satu persatu, para ahli membubung ke langit. Ledakan. Namun, saat ini, bumi seperti tsunami. Di seluruh kota, semua bangunan runtuh dengan cepat. Kekuatan bergelombang menyebabkan beberapa orang yang lebih lemah mati. Meteorit turun. Para ahli dari Legiun Penyegel Tombak Kekaisaran Langit yang Predevil mengangkat tongkat mereka. Meteorit besar muncul dari udara tipis. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya menyerang kota tanpa ampun. Itu adalah pertempuran yang menghancurkan dunia, pertempuran yang menghancurkan dunia nyata. Ini adalah pertempuran nyata. Kota itu akan dihancurkan kapan saja, dan puluhan juta orang akan mati. Ao Beiming tidak menunjukkan belas kasihan di wajahnya. Wang Xian juga tidak menunjukkan simpati saat dia duduk di singgasana naga. Dia tidak merasa tidak nyaman membunuh sekelompok orang gila. Selain itu, Kekaisaran Drakonitlah yang memulai pembantaian warga Kekaisaran Aoshan yang tidak bersalah. Jika ada yang berani menyakiti keluarga, teman, dan bawahannya, Wang Xian akan membuat mereka membayar kembali ribuan kali lipat. Pusat kekuatan Kekaisaran Aoshan membalas dendam pada Kekaisaran Drakonit kita. Cepat, sampaikan pesannya kepada Raja Naga. Lindungi Dewa Naga, ras naga akan melindungi kita. Di dalam kota Kekaisaran Drakonit, para Drakonit di dalamnya melihat serangan yang sangat menakutkan ini dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka buru-buru menyampaikan pesan itu kepada pasukan kerajaan Drakonit. Terletak 1000 km di sebelah kiri kota ini, itu adalah tempat berkumpulnya pasukan kerajaan Drakonit. Itu juga salah satu dari dua kota tempat kedua kerajaan pernah berdagang. Kekaisaran Aoshan juga tahu bahwa ada banyak pakar kerajaan Drakonit yang berkumpul di sana. Mereka tidak langsung menuju, karena ingin membalas dendam untuk 20 juta warga. Hutang darah secara alami harus dilunasi dengan darah. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran yang sebenarnya. Bum bum bum. Pakar Kekaisaran Aoshan mengambil tindakan, dan seluruh kota dengan cepat berubah menjadi reruntuhan. Mata ganti mata, darah ganti darah. Jangan masuk lebih dalam, pergi ke kota Sang Liu. Ao Beiming memandangi kota yang benar-benar hancur menjadi reruntuhan dan memerintahkan dengan dingin. Perbatasan antara Kekaisaran Aoshan dan Kerajaan Drakonit sangat panjang. Namun, untuk mencegah penyergapan, mereka hanya bisa menghancurkan kota-kota di seberang perbatasan dan menyerang mereka sedikit demi sedikit. Setelah menghancurkan sebuah kota, mereka terbang menuju medan perang yang sesungguhnya. Perbatasan dua kerajaan, kota Sang Liu. Kota Sang Liu juga bisa disebut wilayah Sang Liu. Ini bukan kota tapi wilayah. Ada 4 kota di dalamnya. 2 kota yang berhubungan dengan timur dan barat disebut kota Aosan Sang Liu dan kota Dragonman Sang Liu. Utara dan selatan berhubungan dengan 2 kota. Satu disebut kota pekerjaan pemburu setan, dan yang lainnya disebut kota Sang Liu di dunia. Kerajaan Drakonit mengandalkan ras naga untuk memiliki sumber daya laut yang luar biasa. Semua sumber daya laut yang luar biasa mengalir dari tempat ini. Sebagai kekaisaran yang memiliki tanah terluas, Kekaisaran Aoshan juga terletak di tengah. Itu adalah area yang paling nyaman untuk transportasi. Seiring waktu, tempat ini membentuk lingkaran bisnis yang sangat besar. Bahkan markas dari Asosiasi Tentara Bayaran Pemburu Setan, yang memiliki sejarah terpanjang, didirikan di sini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah markas dari Asosiasi Tentara Bayaran Pemburu Setan yang tersebar di seluruh benua. Adapun kota pedagang dunia, itu adalah tempat berkumpulnya semua perusahaan perdagangan yang kuat di benua transendental. Ada 4 kota di utara, selatan, timur, dan barat. 50 km dari satu sama lain adalah Kekaisaran Aoshan dan kota Sang Liu Kekaisaran Naga. Ketika Kekaisaran Dragonman melancarkan invasi, mereka tidak menyerang tempat ini. Area di mana Asosiasi Pemburu Iblis dan perusahaan perdagangan berkumpul adalah lokasi di mana perdagangan antara dua kerajaan beredar. Invasi Kekaisaran Dragonman tidak akan dilakukan dengan gegabah di sini. Lagi pula, meskipun kerajaan Drakonit kuat dan memiliki ras naga di belakang mereka, mereka tidak akan memprovokasi Asosiasi Pemburu Iblis dan Kota Perdagangan Dunia tanpa alasan. Kedua keberadaan ini bisa mewakili hampir semua kekuatan di bawah Kekaisaran. Selain itu, kerajaan daerah KONID dan Kota Perdagangan Dunia, Asosiasi Pemburu Iblis, juga memiliki banyak keuntungan. Pecahnya perang terjadi di kota-kota sekitarnya. Setelah wabah, kota perdagangan kedua kerajaan menjadi 2 kota di garis depan. Kedua kota Sang Liu sekarang ditutupi oleh barisan besar, dan tembok kota dipenuhi dengan legiun dan tentara yang kuat. Di sini,
Pasukan penggerak gunung dari Kekaisaran Aoshan ditempatkan di perbatasan dengan 500.000 tentara. Kota Sangliu Kekaisaran Drakonid juga ditempatkan dengan hampir 1 juta tentara dan ahli, dan hampir setengah dari pasukan Kekaisaran Drakonid ditempatkan di sana. Suasana di seluruh langit sangat khusyuk. Di area seluas 50 km di kedua sisi utara dan selatan, puluhan juta orang telah berkumpul di kota tentara bayaran pemburu setan dan kota dagang dunia. Mereka juga melihat dua kerajaan yang saling berhadapan dengan takjub. Mereka juga sedikit ketakutan. Jika pertempuran besar benar-benar terjadi, kemungkinan besar bahkan mereka akan terpengaruh. Ketika saat itu tiba, akibat dari pertempuran itu bisa menghancurkan kedua kota mereka. Mengaum. Tiba-tiba, raungan penuh dengan niat membunuh datang dari langit yang berat. Satu persatu, terenggiling bumi tebal terbang dari selatan. Segera setelah itu, Ao Beiming memimpin 4 pasukan Kekaisaran Gunung Ao. Wang Xian dan anggota Istana Naga mengikuti dari samping. Itu tentara Kekaisaran Gunung Ao. Itu adalah Raja Naga dan pusat kekuatan Istana Naga. Mereka ada di sini. Kekaisaran Aoshan akan melancarkan serangan balik. Saat Wang Xian dan Ao Beiming tiba, mereka langsung menarik perhatian 3 kota lainnya. Karena keempat kota itu berdagang, mereka sangat dekat satu sama lain. Jika ada pergerakan dari keempat kota tersebut, kota-kota lain pasti mengetahuinya. Kedatangan tentara Kekaisaran Aoshan tidak terlalu mengejutkan. Sebab, hingga saat ini, 2 kota di Kekaisaran Aoshan telah dihancurkan. Jumlah kematian telah meningkat dari awal 20 juta menjadi lebih dari 30 juta. Itu adalah pembantaian yang sangat berdarah. Selamat datang, Raja. Di dalam kota aliran pedagang Kekaisaran Aoshan, sekelompok tentara melihat kedatangan raja mereka dan segera menyambutnya dengan keras. Bagaimana kekuatan Kekaisaran Drakonid? Ao Beiming mendarat di tembok kota dengan ekspresi bermartabat. Dia menatap kota di depannya dan bertanya dengan dingin. Melaporkan kepada Kaisar, tentara naga dari kerajaan manusia naga telah tiba belum lama ini. Menurut berita, Kaisar naga mereka akan segera tiba. Seorang jenderal segera melapor. Bersiaplah untuk menyerang. Ao Beiming tidak ragu sama sekali dan langsung berteriak. Ya, buka gerbang kota dan bersiaplah untuk menyerang. Dengan kedatangan tentara Kekaisaran Aoshan, mereka segera melakukan serangan balik tanpa ragu-ragu. Ledakan, ledakan, ledakan. Gerbang kota terbuka, dan para prajurit bergegas keluar. His, serang langsung. Setelah Kaisar Aoshan tiba, dia langsung menyerang. Sepertinya Kekaisaran Aoshan benar-benar marah. Setelah aliansi antara Istana Naga dan Kekaisaran Aoshan, Raja Naga dari Istana Naga secara pribadi memimpin sekelompok bawahan untuk membantu Kekaisaran Aoshan. Kekaisaran manusia naga seharusnya bukan tandingan mereka. Ras naga ada di belakang kerajaan manusia naga. Ras naga pasti tidak akan duduk diam. Di kedua sisi kota tentara bayaran pemburu setan dan kota pedagang dunia, semua orang berdiri di tembok kota dan melihat ke atas, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak bagus, Jenderal. Kaisar Aoshan telah memimpin 4 legiun Kekaisaran Aoshan dan Raja Naga dari Istana Naga untuk menyerang. Di tembok kota Kekaisaran Drakonid, seorang prajurit segera memperingatkan dengan keras saat melihat gerbang kota terbuka dan sejuta tentara berjalan keluar kota. Jangan khawatir. Jenderal yang berdiri di tengah mengangkat kepalanya sedikit, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mengaum. Pada saat ini, raungan datang dari belakang kota kerajaan Drakonid. Haha, Ao Beiming, Raja Naga, kalian baru saja menghancurkan kota kerajaan Drakonid kami, dan sekarang kamu menyerang kami dengan tergesa-gesa. Bukankah kamu terlalu cemas? Tawa gila terdengar, dan pandangan semua orang beralih ke arah Kekaisaran Drakonid. Saat Ao Beiming melihat kedatangan Kaisar Naga, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Kekaisaran Aoshan, serahkan Raja Naga dari Istana Naga kepada Ras Naga. Jika tidak, Ras Naga akan mendatangkan malapetaka di Kekaisaran Aoshan Anda dan membunuh semua orang di Kekaisaran Anda. Saat suara Kaisar Naga terdengar, suara keras yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar. Suara ini membuat semua orang sedikit terkejut. Itu seorang ahli Ras Naga. Aku tidak menyangka Ras Naga akan campur tangan secara langsung. Ya Tuhan. Lihatlah ke belakang ahli Ras Naga. Apa itu setan besar 10 arah adalah ras binatang iblis terkuat di lautan transendensi. Juga, apa itu kabut hitam? Hanya ada satu ahli Ras Naga. Mengapa Ras Naga tidak mengirim lebih banyak ahli untuk langsung menghancurkan Raja Naga? Mungkinkah mereka takut akan sesuatu? Ada sesuatu yang aneh tentang Kekaisaran Naga yang menyerang Kekaisaran Aoshan kali ini. Sekarang Ras Naga telah bergabung, mereka tidak mengirim pasukan Ras Naga. Ini bahkan lebih aneh lagi. Mungkinkah Kekaisaran Aoshan memiliki ahli yang ditakuti oleh Ras Naga? Lebih dari 10.000 tahun yang lalu,
Kaisar Aoshan mampu melawan Dewa Ras Naga. Kekaisaran Aoshan memiliki senjata ilahi. Mungkin Kekaisaran Aoshan memiliki kekuatan yang ditakuti dan tidak berani dilakukan oleh Ras Naga, untuk memaksa mereka ke sudut. Kota-kota di kedua sisi terkejut saat melihat Kekaisaran Aoshan, Kekaisaran Manusia Naga, dan bahkan pakar Ras Naga terbang di atas. Pada saat yang sama, semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan terhadap perang ini. Berbicara secara logis, dengan kekuatan superficial mereka, seharusnya sangat mudah bagi Ras Naga untuk menghancurkan Kekaisaran Aoshan. Namun, Ras Naga tidak bergerak. Perintah pembunuh naga telah dikeluarkan, dan setelah Istana Naga dan Sekutu Kekaisaran Aoshan, perlombaan naga tidak mengirimkan kekuatan yang kuat untuk membunuh mereka. Ini sangat aneh, sama sekali tidak sesuai dengan dominasi dan tirani klan naga. Meskipun 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Aoshan telah bertarung dengan Dewa Naga dari klan naga, dan Kaisar Aoshan tidak kalah, dia juga tidak menang. Selain itu, sudah lebih dari 10.000 tahun, dan Kaisar Aoshan seharusnya sudah jatuh. Dari kelihatannya, tindakan klan naga dan kerajaan manusia naga memang sangat aneh. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah bahwa Kekaisaran Aoshan memiliki kekuatan yang agak ditakuti oleh klan naga. Itu harus menjadi artefak ilahi. Saat itu, pertempuran antara Kaisar Aoshan dan Dewa Ras Naga diketahui oleh semua orang di benua itu. Tidak ada yang tahu penyebabnya, tapi itu bukan karena Kaisar Aoshan telah menyinggung Ras Naga, juga bukan karena Ras Naga ingin menghancurkan Kaisar Aoshan. Setelah pertempuran itu, Kaisar Aoshan mengakui bahwa dia mengandalkan senjata ilahi, atau dia akan dibunuh oleh Dewa Ras Naga. Setelah itu, Kaisar Aoshan mengakui bahwa Ras Naga adalah penguasa benua. Kekaisaran Aoshan bersedia berhubungan baik dengan mereka. Semua orang tahu bahwa Dewa Naga baru saja bangkit. Di sisi lain, Kaisar Aoshan dikenal sebagai seorang jenius yang hanya muncul setiap 100.000 tahun sekali. Terlebih lagi, dia telah hidup selama lebih dari 7.000 tahun. Kaisar Aoshan, yang tidak punya banyak waktu lagi, tentu saja harus berkompromi dengan Ras Naga demi masa depan Kekaisaran Aoshan. Haha, serahkan. Wang Xian melihat pembangkit tenaga dari kerajaan Drakonid dan Ras Naga yang terbang ke arahnya. Ketika dia mendengar kata-kata naga api, dia tertawa terbahak-bahak. Istana Nagaku mengakui bahwa kekuatan kami lebih rendah dari ras nagamu. Namun, kamu bermimpi jika ingin menghancurkan Istana Nagaku. Saat dia berbicara, dia perlahan berdiri dari kursi naga. Mata naga dari 5 elemen yin yang menyapu kelompok binatang iblis di belakang naga api. Tatapannya berhenti sejenak di tengah awan hitam, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Saat klan naga kami menemukan tempat persembunyian Istana Nagamu, kami akan melihat bagaimana Raja Naga Puni sepertimu masih bisa berpuas diri. Mata naga api dipenuhi amarah. Ao Beiming, kamu terburu-buru untuk datang dan membuang nyawamu. Ketika Kaisar Naga mendengar percakapan antara Raja Naga dan Penatua Naga Api, dia melirik Raja Naga dengan sedikit ketakutan. Dia memiliki beberapa keraguan tentang orang yang berani membunuh klan naga di kota naga mereka. Bahkan seseorang sekuat Kaisar Aoshan tidak berani bersikap arogan terhadap klan naga, tapi orang ini melakukannya. Bahkan dia bukan tandingan naga umur panjang level 8. Klan naga awalnya tidak ingin berpartisipasi dalam perang ini, tetapi karena kemunculan Raja Naga ini, mereka tidak punya pilihan selain mengirim seorang penatua. Kamu membunuh lebih dari 30 juta murid Kekaisaran Aoshanku. Putra Naga, aku akan membuat kerajaan nagamu membayar 10 kali lipat. Ao Beiming menatap dingin ke Kaisar Naga. Prajurit kerajaan naga, bersiaplah. Kaisar Naga menyipitkan matanya dan pedang naga muncul di tangannya. Hua hua hua. Di belakang mereka, para prajurit bertanduk naga mengepalkan senjata mereka. Pindahkan gunung, kendalikan langit, goyangkan bumi, dan tutup tombak. Biarkan musuh di depan melihat kekuatanmu. Ao Beiming meraung dengan dingin. Ya, 4 legiun Kekaisaran Aoshan segera meraung. Membunuh, membunuh. Legiun Kekaisaran Aoshan dan Kekaisaran Drakonid menyerang ke depan. Di langit, Ao Beiming dan kerajaan Drakonid saling menatap. Kelompok ahli umur panjang juga tidak bergerak. Mereka saling menatap dingin. Raja Aoshan, apakah kita membutuhkan anggota Istana Naga untuk bergerak? Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia langsung bertanya pada Ao Beiming. Tidak perlu. Ao Beiming menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia melihat naga api dan kelompok binatang iblis di belakangnya. Jika ras naga akan bergerak melawan kelompok binatang iblis itu, aku harus menyusahkan Raja Naga untuk membuat bawahannya bergerak. Baiklah, Wang Xian mengangguk. Membunuh. Pada saat ini, pasukan inti Kekaisaran Drakonid bentrok dengan 4 pasukan Kekaisaran Aoshan. Dalam sekejap mata,
lebih dari 1.000 orang terbunuh. Ada tentara Kekaisaran Aoshan serta Drakonid dari Kekaisaran Drakonid. Pertempuran dimulai. Itu adalah pertempuran yang brutal. Ketika Raja Naga melihat pemandangan ini, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia melihat darah yang mengalir di bawah dengan tenang. Demi tujuan besar Dewa Naga, itu layak dilakukan bahkan jika kerajaan Drakonid menderita banyak korban. Pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba menyadari bahwa darah segar yang menetes di bawah langsung diserap oleh tanah. Selanjutnya, darah menyebar ke arah kerajaan Drakonid. Mayat yang dibunuh telah mengering dalam beberapa menit dan kehilangan semua darahnya. Untuk apa Kekaisaran Drakonid membutuhkan darah ini? Wang Xian mengangkat alisnya sedikit. Ao Beiming yang berada di samping juga mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Ini terlalu tragis. Mereka adalah pasukan elit dari dua kerajaan. Sekarang, mereka benar-benar bertarung seperti ini. Ini hanya membunuh 1.000 musuh dengan mengorbankan 800. Apa yang coba dilakukan Kekaisaran Drakonid? Mengapa mereka bersedia mempertaruhkan nyawa prajurit mereka untuk berperang melawan Kekaisaran Aoshan? Jika mereka tidak mendapat dukungan dari ras naga, kekuatan Kekaisaran Drakonid akan kalah dengan Kekaisaran Aoshan. Di dua kota sekitarnya, kelompok tentara bayaran dan orang-orang dari perusahaan perdagangan melihat pertempuran di tengah dengan ekspresi terkejut. Penatua, tolong minta Haiming ambil tindakan. Kerajaan Drakonid melayang di langit. Melihat bahwa para prajurit di bawah sedikit dirugikan, ia mengerutkan kening dan berkata kepada naga api yang lebih tua di sampingnya. Baiklah, Haiming, ayo lakukan. Huolong menunduk dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Begitu naga api memberi perintah, tidak ada fluktuasi yang datang dari belakang. Wang Xian, yang melayang di langit, tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat ke depannya dengan sedikit terkejut. Di sisi berlawanan, ada lebih dari 1.000 binatang setan yang tubuhnya gelap gulita dan diselimuti bayang-bayang hitam. Mereka menyelinap ke medan perang. Mereka tersembunyi dalam bayang-bayang dan tidak ada yang bisa melihat mereka. Bahkan Ao Beiming, yang berada di samping, tidak memperhatikan sekelompok binatang iblis dari jarak sejauh itu. Ao Yao, bergerak, bunuh mereka dan kumpulkan semua mayatnya. Wang Xian mentransmisikan suaranya ke Ao Yao dengan lembut dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Raja Aoshan, ada berapa anggota di grup Dark Nether Assassin? Dia menoleh dan bertanya pada Ao dengan jelas. Dunia gelap mereka hanya memiliki lebih dari 1.000 pembunuh, tetapi mereka adalah organisasi pembunuh nomor 1 di benua itu. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Pemimpin dunia gelap mampu membunuh Master Wan Shu. Ao Beiming sedikit mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Wang Xian dan berkata langsung. Lebih dari 1.000. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat ke depan. Ada sekitar 1.200 orang. Dari tingkat pertama tahap interpretasi kekosongan hingga tingkat kedua tahap umur panjang, hanya ada 5 orang di tahap umur panjang. Mereka memiliki kemampuan yang kuat untuk menyembunyikan bayangan. Mereka memang sangat kuat. PFFT. Tiba-tiba, jeritan kesakitan terdengar dari dasar medan perang. Jeritan keputusasaan ini sangat menusuk telinga. Setelah itu, di bawah tatapan heran semua orang, mayat muncul dari udara tipis di tanah. Mayat-mayat itu hitam pekat dan memiliki cakar yang sangat tajam. Kaki mereka sangat kurus dan mereka terlihat seperti hantu. Namun, kemunculan lebih dari 1.000 mayat ini di tanah begitu saja langsung menarik perhatian semua orang. Organisasi pembunuh nomor 1 di benua ini, Dark Nether, kan setelah hari ini, aku khawatir organisasi itu tidak akan ada lagi. Pada saat ini, suara Wang Xian yang penuh dengan senyuman terdengar, menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Bahkan Raja Aoshan, yang berdiri di samping, sedikit terkejut saat melihat pembunuh gelap yang tiba-tiba mati di dasar medan perang. Bagaimana ini mungkin? Di depan, Raja Naga benar-benar terpana saat melihat pemandangan ini. Ya Tuhan, mengapa tiba-tiba ada lebih banyak mayat dari anggota kelompok Dark Nether Assassin di medan perang? Ada lebih dari 1.000 orang. Apa yang terjadi? Grup Dark Nether Assassin adalah grup pembunuh nomor 1 di benua kami yang luar biasa, dan sekarang mereka dibunuh. Kelompok pembunuh Dark Nether seharusnya sudah siap untuk berperang, tapi mereka dibunuh. Ya Tuhan, ini. Di dua kota di kiri dan kanan, semua ahli menarik napas dalam-dalam saat melihat pemandangan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Haiming, itu adalah organisasi pembunuh nomor 1 yang diakui publik di benua itu. Itu adalah eksistensi yang membuat semua kekuatan gemetar ketakutan saat mendengarnya. Sekarang, itu benar-benar mati di depan mata semua orang. Faktanya, mereka bahkan tidak tahu bagaimana lebih dari 1.000 pembunuh Haiming ini mati. Tiba-tiba mati.
Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Ekspresi tetua naga api dari suku naga juga sedikit berubah. Sepasang mata merahnya memindai area di bawah. Namun, karena dia terlalu jauh, dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Raja Naga, apa ini? Ao Beiming menatap Wang Xian dengan heran. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika Wang Xian bertanya kepadanya tentang dunia bawah, jawaban yang dia berikan juga merupakan organisasi pembunuh nomor satu di benua itu. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Namun, begitu dia menyelesaikan kalimatnya, lebih dari 1.000 mayat organisasi pembunuh dunia bawah muncul di bawah. Hehe, Wang Xian tersenyum misterius. Dia memandang Raja Naga dan sesepuh dari Kerajaan Naga Api dan berkata dengan samar, "Kaulah yang melakukan langkah pertama. Lalu, aku akan membiarkanmu menyaksikan divisi tempur duri naga dari Istana Naga." Suaranya bergema di seluruh medan perang. Raja Naga, sesepuh dari Kerajaan Naga Api, dan semua pusat kekuatan Kerajaan Drakonid sedikit terkejut. Divisi tempur duri naga Istana Naga. Pusat kekuatan di kota-kota di kiri dan kanan bahkan lebih terkejut saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Semua orang dengan cepat melihat ke bawah. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa mayat Hei Ming di tanah telah menghilang. Selain itu, mayat di tanah menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. PFFT 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 PFFT. Dalam waktu kurang dari 1 detik, lebih dari 2.000 mayat jatuh ke lokasi di bawah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak mayat yang berjatuhan. Demikian pula, semua mayat memiliki sepasang tanduk naga. Ratusan ribu orang yang bertempur tidak menyadari kemunculan tiba-tiba mayat Hei Ming di bawah. Awalnya, mereka tidak melihat ada yang aneh. Namun, ketika anggota dari 4 pasukan besar Kekaisaran Aoshan bersiap untuk menyerang lawan di depan mereka, cahaya putih tiba-tiba muncul di samping tubuh ahli dari Kerajaan Drakonid, dan dia langsung jatuh ke bawah. Ini menyebabkan para prajurit Kekaisaran Aoshan sedikit terpana. Tidak bagus, ada seorang pembunuh. Semuanya, perhatikan. Tepat pada saat ini, suara ketakutan datang dari pasukan Kerajaan Drakonid. Bang bang bang. Saat suara ini terdengar, lebih dari 1.000 ahli Kerajaan Drakonid tewas di seluruh medan perang. Semuanya adalah ahli interpretasi kosong, dan semuanya langsung terbunuh. Ini menyebabkan semua kulit kepala prajurit kerajaan Drakonid mati rasa, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Apa? Ketika Kaisar Naga melihat mayat tentara kerajaan Drakonid berjatuhan seperti tetesan air hujan, ekspresinya berubah drastis. Bahkan jika dia tidak peduli dengan hilangnya tentara kekaisaran Drakonid, dalam waktu singkat 10 detik, lebih dari 10.000 ahli alam hampa yang berwawasan terbunuh. Ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. 10 iblis besar, bunuh mereka. Ketika sesepuh naga api ras naga melihat pemandangan ini, ekspresinya juga sedikit berubah. Organisasi pembunuh jurang kegelapan milik bawahan ras naga. Ras naga sangat akrab dengan kekuatan bawahan ini. Dalam situasi 1 lawan 1, dia lebih rendah dari ras naga. Namun, dalam hal pembunuhan, seluruh benua tidak tertandingi. Kemampuan penyembunyian yang kuat dari The Dark Abyss Demon Beast membuat bahkan ras naga sulit untuk menemukan pihak lain. Namun, setelah dimusnahkan, divisi tempur paku naga yang disebutkan Raja Naga benar-benar menggunakan kecepatan yang lebih mengerikan untuk membunuh para ahli satu demi satu di medan perang. Ini adalah medan perang dengan ratusan ribu orang. Selama pembunuhan, selain kilatan cahaya putih, tidak ada satupun sosok yang muncul. Pembunuhan yang begitu mengerikan bahkan mengejutkan para tetua klan naga. Membunuh. Hujan es. 10 setan besar terarah adalah kombinasi dari 10 ras binatang setan, total 10 ras binatang setan. Setiap ras binatang iblis memiliki 4 hingga 5.000 ahli alam hampa yang berwawasan luas, dan pemimpin mereka memiliki kekuatan alam umur panjang. 10 iblis besar terarah adalah bawahan paling kuat dari ras naga. Ada murloc yang memegang senjata, gurita beracun melambai-lambaikan cakarnya, dan manusia kepiting dengan lebih dari 10 cakar. Ada juga manusia katak yang bisa menembakkan panah es. 10 iblis besar terarah semuanya adalah makhluk laut. 4 hingga 5.000 pasukan katak membuka mulut mereka, dan seluruh langit langsung ditutupi oleh ice arrows. Panah es yang tak terhitung jumlahnya menyerang seluruh medan perang dari segala arah. Seolah-olah mereka tidak bisa membedakan antara teman dan musuh. Divisi Pertempuran Istana Naga, Divisi Panah Mata Surgawi. Melihat serangan iblis besar dari 10 penjuru, anggota Istana Naga di belakang Wang Xian tidak ragu sama sekali. Anggota Divisi Panah Mata Surgawi segera menarik tali busur mereka. Anak panah yang membawa naga angin terbang menuju manusia katak. Di langit, panah es yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah dilanda badai dan menghilang. Divisi Tempur Istana Naga, Pengawal Naga.
Ikan todak emas juga memiliki aura yang kuat. Aura pedang dingin mereka sangat dingin. Mereka seperti senjata manusia saat mereka menyerang 10 setan. Divisi Tempur Istana Naga, Divisi Tempur Iblis. Mengaum, mengaum, mengaum. Dengan raungan keras, sekelompok mongki iblis mengendarai benih naga Phoenix Api. Mereka menyerbu ke medan perang dengan aura yang sangat ganas dan aura iblis yang mengerikan. Divisi Panah Mata Surga, Divisi Penjaga Naga, Divisi Tempur Iblis. Serangkaian raungan yang mendominasi bergema di seluruh langit. Mereka mewakili kekuatan Istana Naga dan kekuatan Istana Naga. 3 divisi pertempuran mengumumkan kepada orang-orang di benua transendensi kekuatan sebenarnya dari Istana Naga. Perang yang bahkan lebih mengerikan pecah dalam sekejap. Selain Wang Xian, Ao Beiming, Raja Naga, dan para tetua klan naga, orang-orang lainnya bergegas ke medan perang. Dengan tambahan ahli umur panjang, seluruh medan perang ditakdirkan untuk berubah. Aum, aum, bunuh. Namun, pada saat ini, raungan marah terdengar. Jarum Dewa Penenang Lautan sepanjang 5.000 meter diayunkan oleh Aokitian, yang panjangnya 20 meter setelah serangan kekerasan itu. Itu menabrak ke depan. Boom, boom, ah, ah, ah. Suara yang sangat menakutkan terdengar, disertai dengan puluhan ribu jeritan yang menyedihkan. Dengan satu serangan, puluhan ribu ahli dari 10 iblis besar terarah semuanya tercengang. Ini seorang ahli berusia 10.000 tahun mengacungkan senjata sepanjang 5.000 meter seperti harimau. Secara khusus, jarum ilahi yang menenangkan lautan mengandung kekuatan penekan yang membuat jantung mereka berdebar. Dengan satu serangan, 1/5 dari iblis dari 10 iblis besar terarah telah pergi. Ini menakutkan dan mengejutkan. Pedang tak berperasaan. Suara dingin lainnya terdengar saat pedang emas yang sangat tajam menyerang ke depan. Setiap pedang memancarkan cahaya gemilang saat menuai kehidupan. Dihadapkan dengan pedang-pedang ini, 10 iblis besar arah dan semua prajurit kekaisaran DRAKONID benar-benar tercengang. Ini perang. Ini jelas bukan siksaan. Ya Tuhan, ini divisi pertempuran Istana Naga sangat menakutkan. Setan-setan besar dari 10 penjuru dan para ahli kerajaan Drakonid sama sekali bukan tandingan Istana Naga. Mengapa saya memiliki perasaan bahwa para ahli dari Istana Naga mampu memusnahkan iblis besar dari 10 penjuru dan kerajaan DRAKONID tanpa perlu kerajaan Aoshan ini terlalu kuat? Kekuatan tempur anggota dari Istana Naga tampaknya tidak lebih lemah dari tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang dalam. Tidak heran Raja Naga berani menjadi begitu kuat dan langsung membunuh anggota klan Naga. Anggota Istana Naga terlalu menakutkan. Divisi Panah Mata Surgawi, Penjaga Naga, Divisi Tempur Iblis, dan yang jauh lebih menakutkan Divisi Tempur Paku Naga. Ini benar-benar menantang surga. Saat 10 iblis besar terarah dan Divisi Tempur Istana Naga memasuki medan perang dan bentrok, semua orang langsung merasakan teror dari Divisi Tempur Istana Naga. Mongki iblis yang kejam, cahaya pedang yang sedingin es, panah mematikan, dan pembunuh yang bersembunyi di sekitarnya. Level terendah adalah peringkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang dalam, dan ada 50 ahli peringkat pertama Wanshu di antara mereka. 10 iblis besar dan kerajaan naga hanya memiliki 40 ahli Wanshu, yang bahkan tidak sebanyak Istana Naga. Dengan hadirnya ahli umur panjang dari Kekaisaran Aoshan, saat mereka bentrok menyebabkan penindasan yang mengerikan. Kerajaan Drakonid tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali karena mereka dengan cepat dibantai. Mayat jatuh ke tanah satu demi satu. Ini sangat kuat. Ao Beiming, yang berada di samping, membuka mulutnya sedikit saat melihat betapa kuatnya anggota Istana Naga. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Melihat pembantaian sepihak, dia sedikit bingung. Dengan kekuatan penuh Istana Naga, bahkan jika mereka menghadapi 4 pasukan Kekaisaran Aosan, mereka dapat dengan mudah membantai mereka. Terlalu kuat, terlalu kuat. Ada 50.000 hingga 60.000 ahli interpretasi kosong di seluruh Kekaisaran Aosan. Tetapi hanya ada 5.000 hingga 6.000 orang di atas tingkat ke-5 atau ke-6 dari ranah interpretasi kosong. Sisanya semuanya berada di tingkat ke-5 atau ke-6 dari ranah interpretasi kosong. Namun, kekuatan tempur anggota Istana Naga setidaknya berada di tingkat ke-6 dari ranah interpretasi kosong. Bahkan jika 4 pasukan besar kerajaan mereka bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingan Istana Naga. Tidak bagus, bagaimana Istana Naga bisa begitu kuat? Ekspresi Kaisar Naga berubah drastis ketika dia melihat para prajurit Kekaisaran Drakonid dan 10 binatang iblis besar dibantai. Para pembunuh itu mengumpulkan semua mayat. Sialan, mereka memasukkan mayat ke dalam cincin interspatial mereka. Segera setelah itu, ketika Kaisar Naga melihat mayat-mayat menghilang satu demi satu, wajahnya menjadi jelek. Mundur, wajah Penatua Naga Api Naga menjadi gelap, dan dia segera memerintahkan Kaisar Naga. Mundur,
Semua anggota DRAKONID Empire mundur ke kota. Kaisar Naga meraung dengan wajah muram. Cepat, mundur ke kota. Divisi tempur Istana Naga sangat kuat. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Lari-lari. Semua prajurit Kekaisaran DRAKONID berlari dengan panik menuju kota di belakang mereka ketika mereka mendengar kata-kata Kaisar Naga. Mereka telah mundur. Orang-orang dari kerajaan DRAKONID telah mundur. Ini sama sekali bukan pertarungan dengan level yang sama. Jika klan naga tidak mengirim ahli mereka, Kekaisaran Drakonid akan mendapat masalah. Mengerikan. Pertukaran pukulan singkat menyebabkan kerajaan Drakonid mundur dan melarikan diri. Di kota-kota di kedua sisi, semua ahli menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Tentara kerajaan Drakonid dan 10 binatang iblis besar melarikan diri dengan panik menuju kota-kota di belakang mereka. Sementara itu, para ahli Istana Naga dan 4 pasukan Kekaisaran Aoshan sedang berburu dengan hiruk-pikuk. Sekarang, mereka bisa membunuh sebanyak mungkin. Dalam jarak pendek 20 km, mereka meninggalkan 50-60 ribu mayat. Seluruh tanah ditutupi dengan mayat para ahli kerajaan DRAKONID. Ledakan. Setelah kerajaan DRAKONID dan 10 iblis arah melarikan diri kembali ke kota, gerbang kota besar segera ditutup. Formasi susunan yang menekan dunia melesat ke langit, menyelimuti seluruh kota menjadi kota yang tak terkalahkan. 4 legiun Kekaisaran Aoshan dan anggota Istana Naga berhenti. Putra Hahalong, kamu menyerbu kami. Kenapa kamu bersembunyi di kota sekarang? Kamu membunuh lebih dari 30 juta orang di Kekaisaran Aoshan, dan aku akan membuatmu membayar kembali 10 kali lipat. Jika kamu terus bersembunyi di sana, aku, Ao Beiming, akan memimpin pasukanku untuk membantai 10 kotamu. Ao Beiming memandangi para prajurit yang melarikan diri dari kerajaan Drakonid, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia meraung. Ao Beiming, lebih baik kamu tidak memaksa kami. Ketika Kaisar Naga mendengar kata-katanya, ekspresinya berubah drastis saat dia meraung dengan marah. Haha, paksa kamu kenapa kamu tidak mengatakan itu ketika kamu membunuh warga Kekaisaran Aoshan aku, Ao Beiming, bersumpah bahwa aku akan membantai 10 kota milikmu. Ao Beiming meraung dengan ekspresi ganas juga. Anda. Ekspresi Kaisar Naga terpelintir saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Namun, ketika dia melihat Raja Naga dan para ahli Istana Naga, dia terkejut sekaligus geram. Mereka dan seluruh ras naga tidak menyangka Istana Naga begitu kuat. Mereka berpikir bahwa dengan Heiming dan 10 iblis besar terarah, mereka dapat sepenuhnya menekan Istana Naga. Kekaisaran Dragonman berperang melawan Kekaisaran Aosan, membunuh ahli mereka dan mengumpulkan darah mereka. Mereka tidak mengharapkan kekuatan Istana Naga untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Mereka bahkan mengumpulkan semua mayat. Bagaimana mungkin mereka masih mengumpulkan darah sekarang? Jika mereka tidak bisa menyelesaikan perintah Dewa Naga, putranya mungkin akan. Tetua, Istana Naga sangat kuat sekarang. Apa-apa yang harus kita lakukan? Kaisar Naga memandangi Tetua Naga Api di sampingnya dan bertanya dengan ekspresi tidak pasti. Sialan Istana Naga, Kaisar Besar Abadi Aosan. Wajah Penatua Naga Api juga dipenuhi amarah. Kekuatan ras naga telah melebihi harapannya. Namun, meskipun ras naga sangat kuat, jika bukan karena Kaisar Agung Aosan, ras naga dapat mengirim ratusan Kaisar Naga untuk menghancurkan Istana Naga dalam hitungan menit. Sekarang, mereka harus menderita penghinaan seperti itu karena mereka takut Kaisar Aosan akan menyerang. Jangan bergerak sekarang. Aku akan kembali ke Istana Naga dan bertanya pada Tetua Agung. Elder Fire Dragon berkata dengan wajah muram. Dia tidak bisa membuat keputusan dalam situasi ini. Istana Naga sangat kuat sehingga mereka membutuhkan setidaknya 1 atau 200 Kaisar Naga untuk menangani mereka. Namun, leluhur naga tidak yakin apakah 1 atau 200 Kaisar Naga akan memicu Kaisar Aosan untuk menyerang. Itu Penatua. Setelah 1 tahun, jika Dewa Naga dapat menyalakan api dewa, dia akan mengubah Istana Naga dan Kekaisaran Aosan menjadi abu. Kaisar Naga menggeram dengan suara rendah penuh niat membunuh. Karena Kekaisaran Manusia Naga bersembunyi di kota, mari kita pergi jauh ke dalam kerajaan manusia naga dan membantai kota. Ao Beiming melihat bahwa kota itu ditutup. Dia melirik semua prajurit dan memerintahkan dengan keras. Raung. Darah akan dibalas dengan darah. Bunuh. Darah harus dibalas dengan darah. Bunuh. Para prajurit Kekaisaran Aoshan meraung dengan niat membunuh. Raja Naga, terima kasih atas pertempuran hari ini. Kekaisaran Aoshan pasti akan membalas budimu dengan murah hati di masa depan. Ao Beiming menatap Wang Xian dan berkata dengan hormat di matanya. Karena kita berada dalam aliansi, kita tidak perlu terlalu peduli. Wang Xian tersenyum tipis dan berkata, aku hanya tidak tahu apakah Kaisar Naga dari suku Naga akan datang berikutnya.
Jika mereka mengirim sejumlah besar pembangkit tenaga listrik, aku khawatir. Jangan khawatir, Raja Naga. Kakekku telah berbicara. Kali ini, kerajaan DRAKONID akan membayarmu 10 kali lipat. Jika suku naga benar-benar berani mengirim beberapa ratus pembangkit tenaga listrik, dia akan datang sendiri untuk menyelesaikannya. Ao Beiming berkata dengan bangga. Itu bagus. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Matanya berbinar. Senang rasanya menikmati keteduhan di bawah pohon besar. Dengan bantuan Kaisar Agung Ao San, dia juga bisa membuat musuh dengan Kekaisaran Drakonid dan suku naga tanpa keberatan. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung sampai mati dan suku naga mengerahkan semua kekuatan mereka, selama Kaisar Agung Ao San dapat menahan kekuatan tempur tertinggi dari suku naga. Dia, Wang Xian, memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan kemenangan akhir perang. Bunuh, bunuh, bunuh. Kerajaan Drakonid menderita ratusan ribu korban dan mundur ke kota. Ao Beiming memimpin pasukannya dan menyerang bagian dalam kerajaan Drakonid. Balas dendam dimulai. Hanya dalam waktu singkat, Ao Beiming memimpin pasukannya dan membunuh 10 kota kerajaan Drakonid. Setelah itu, Ao Beiming memimpin pasukannya untuk mempertahankan kota aliran pedagang Kekaisaran Aoshan, siap menghadapi balas dendam Kekaisaran DRAKONID kapan saja. Pertempuran ini langsung mengguncang seluruh benua. Terutama para ahli dari kota tentara bayaran pemburu iblis dan kota pedagang dunia di kedua sisi, mereka benar-benar telah menyaksikan teror dari pasukan teratas di benua itu. Hasil dari seluruh pertempuran menyebar ke bagian lain benua dengan kecepatan yang mengerikan. Kelompok pembunuh Dark Nether dengan mudah dibunuh oleh divisi pembunuh naga Istana Naga, tidak meninggalkan siapapun yang hidup. Mulai sekarang, kelompok pembunuh Nether gelap akan benar-benar menghilang dari panggung benua, dan kelompok pembunuh naga Istana Naga akan menjadi kelompok pembunuh nomor 1 di benua transendental. Ketika iblis dari 10 penjuru bertemu dengan Istana Naga, pemanah mata surgawi, dan penjaga naga, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Istana Naga, bersama dengan 10.000 atau lebih ahli di tunggangan mereka, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur setidaknya level 6 dari tingkat kekosongan yang dalam. Keterampilan memanah yang paling menakutkan, keterampilan pedang paling tajam, serangan paling keras, dan pembunuhan yang paling menakutkan. 4 divisi pertempuran Istana Naga dapat sepenuhnya memusnahkan kerajaan Drakonid, bahkan jika mereka termasuk setan dari 10 arah. Kekuatan Istana Naga terlalu menakutkan. Pantas saja Raja Naga berani membunuh anggota klan Naga dan melawan klan Naga. Istana Naga ini terlalu kuat. Apakah Istana Naga memiliki kekuatan untuk melawan klan Naga? Istana Naga bertarung melawan klan Naga itu seharusnya tidak mungkin. Klan Naga memiliki fondasi ratusan ribu tahun. Kekuatan Istana Naga seharusnya tidak cukup. Saya merasa sangat mungkin untuk melawan mereka. Itu adalah kekuatan lebih dari 10.000 orang setidaknya pada tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Ketika seluruh benua tengah menerima berita ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka berdiskusi. Terutama mengenai kekuatan Istana Naga, semua orang tercengang dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Lebih dari 10.000 bawahan setidaknya berada di peringkat ke-6 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Dengan kekuatan Istana Naga, itu bisa sepenuhnya menyapu seluruh kerajaan Drakonid. Belum lagi pembunuh legendaris, pemanah, pendekar pedang, dan monkey iblis yang mengamuk. Pada akhirnya, banyak orang bahkan mendiskusikan apakah kekuatan Istana Naga cukup untuk melawan klan Naga. Ada yang bilang tidak mungkin, tapi ada juga yang bisa. Karena kekuatan Istana Naga terlalu kuat. Bahkan jika Istana Naga tidak bisa melawan klan Naga, itu masih merupakan kinerja yang kuat untuk dapat dibandingkan dengan mereka. Untuk perang yang akan datang, beberapa orang yang tidak menganggap itu masalah besar sangat mengantisipasi. Orang harus tahu bahwa jumlah kematian dan DRAKONIDS dalam perang ini lebih dari 100 juta. Ini jelas merupakan perang terbesar dalam 1000 tahun terakhir. Bahkan dengan kehancuran dinasti Phoenix dan kekaisaran 10.000 setan, tidak banyak nyawa yang hilang. Waktu berlalu dengan lambat. Sebulan telah berlalu, tetapi kerajaan Drakonid masih setenang biasanya. Kekaisaran DRAKONID tidak mengatur serangan balik atau menarik pasukan mereka. Wang Xian dan anggota Istana Naga telah duduk di kota aliran pedagang Kekaisaran Aoshan. Mereka penasaran dengan reaksi kerajaan Drakonid. Sudah sebulan, tapi kerajaan Drakonid dan klan Naga tidak mengambil tindakan sama sekali. Ini benar-benar aneh. Wang Xian dan Ao Beiming duduk di halaman dan menyeruput teh mereka. Mereka sedikit penasaran. Semakin mereka bertindak seperti ini, semakin gelisah mereka. Ao Beiming sedikit mengernyit. Semakin tenang kerajaan Drakonid dan ras naga, semakin menakutkan mereka. Wang Xian mengangguk setuju. Entahlah, apa yang sedang mereka persiapkan sekarang.
Bukan hanya Wang Xian dan Kekaisaran Aosan yang penasaran. Semua orang di benua transendensi juga penasaran dengan tindakan kerajaan Drakonid dan ras naga. Sebulan telah berlalu, namun Kekaisaran Manusia Naga dan Klan Naga tidak membalas dendam. Ini bukanlah cara kerajaan Manusia Naga dan Klan Naga melakukan sesuatu. Penguasa benua transendensi tidak berani menyerang siapapun yang memprovokasi dia. Tindakan seperti itu akan kehilangan pamor Klan Naga. 1 bulan lagi telah berlalu, tetapi Kekaisaran Manusia Naga dan Klan Naga masih belum mengambil tindakan apapun. Apakah Klan Naga benar-benar takut pada Istana Naga dan Kekaisaran Aosan? Mungkin. Lagi pula, divisi tempur Istana Naga terlalu kuat. Ditambah lagi, 4 legiun kerajaan Aosan mungkin benar-benar bisa melawan Istana Naga. 1 bulan lagi telah berlalu, dan benua itu masih sangat tenang. Beberapa orang mulai berspekulasi dan berdiskusi. Pada awalnya, mereka yang yakin bahwa Klan Naga jauh lebih kuat dari Istana Naga juga terlihat ragu. Operasi Klan Naga ini memang tidak seperti gaya biasanya. Jika mereka benar-benar lebih kuat dari Istana Naga dan Kekaisaran Aosan, mereka seharusnya langsung mengirim sejumlah besar anggota Klan Naga untuk menghancurkan mereka. Bukankah kita sudah menemukan sarang Istana Naga? Pada saat ini, di Laut Naga, sekelompok tetua, tetua agung, dan putra Klan Naga berkumpul di puncak gunung. Apa yang terjadi? Seorang tetua tertinggi bertanya dengan wajah cemberut. Penatua tertinggi, masih belum ada berita. Saya telah mengerahkan semua kekuatan saya. Menurut informasi yang kami terima tentang Istana Naga, sarang lama Istana Naga ada di lautan. Kata Kaisar Naga dari Tanah Naga dengan ekspresi tidak menyenangkan. Di lautan Penatua Naga Air, ambil anggota Klan Naga dan perintahkan makhluk laut luar biasa untuk mencari di semua samudera di benua luar biasa. Penatua tertinggi berkata dengan acuh tak acuh, apakah kita dapat menemukannya atau tidak, Klan Naga kita akan mengambil tindakan dalam setengah tahun. Kita harus mengumpulkan semua darah manusia yang dibutuhkan oleh Dewa Naga Dewa. Bahkan jika itu adalah Kaisar Aosan dari Kekaisaran Aosan, kami tidak akan ragu untuk membayar harganya. Yang terbaik adalah jika kita dapat menemukan sarang Istana Naga dan menghancurkan semua makhluk Istana Naga. Karena Klan Naga kita ingin mengambil tindakan, kita harus membunuh semua semut yang memprovokasi kita. Ya, Putra Naga, Kaisar Naga, mengangguk dengan hormat. Klan Naga tidak terlalu cemas. Kerajaan Drakonid juga tidak terlalu cemas. Inisiatif segalanya ada di tangan mereka. Jika mereka bersedia membayar harganya, Kaisar Aosan dan yang lainnya tidak akan takut. Namun, masalah kecil telah dibawa ke titik ini oleh mereka. Mereka takut Dewa Klan Naga akan menyalahkan mereka dalam waktu 1 tahun. Itu sebabnya mereka mundur begitu banyak. Waktu berlalu hari demi hari dan benua mendapatkan kembali kedamaiannya. Setelah lebih dari sebulan, Wang Xian melihat bahwa masih belum ada pergerakan dari kerajaan Drakonid dan ras naga. Oleh karena itu, dia segera pergi dan kembali ke Istana Naga. 1 bulan lagi berlalu dan Ao Beiming dari Kekaisaran Aoshan memimpin pasukannya kembali ke 11 puncak Gunung Aotian. Sepertinya perang telah berakhir begitu saja. Ini mengejutkan semua orang. Istana Naga dan Kekaisaran Aoshan benar-benar mengalahkan Kekaisaran Manusia Naga dan berhenti menyerang. Apakah karena ras naga tidak ingin melanjutkan pertempuran atau karena ras naga takut akan kekuatan Istana Naga dan Kekaisaran Aoshan? Masa pemerintahan ras naga akan segera berakhir. Kekaisaran Aoshan dan Istana Naga memiliki kekuatan untuk melawan ras naga. Setelah Istana Naga dan Ao Beiming meninggalkan garis depan, semua orang di benua membicarakannya. Mereka semua terkejut di akhir perang. Istana Naga benar-benar mengguncang benua. Kemasyhurannya bahkan lebih tinggi dari 4 kerajaan besar. Klan Naga tidak merespon sama sekali. Ini benar-benar aneh. Di Istana Naga di laut yang luar biasa, 2 bulan setelah Wang Xian tiba, Feng Luan juga bergegas mendekat. Aku tidak tahu, siapa yang peduli jika mereka licik atau licik. Bahkan jika Klan Naga menyerang, kami tidak takut. Wang Xian tersenyum. Kali ini, dia telah mendapatkan cukup banyak mayat ahli dari aliansi dengan Kekaisaran Aoshan. Itu juga memberi beberapa anggota Istana Naga dorongan besar. Saat ini, anggota terlemah Istana Naga sudah berada di level 6 dari alam tembus pandang, yang 1 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Sekelompok anggota Istana Naga juga telah membunuh banyak binatang iblis dan binatang buas di dekat laut yang luar biasa. Bahkan jika tidak ada lagi pertempuran di masa depan, jika mereka terus berkembang pada tingkat ini, tidak akan lama sebelum mereka mampu bersaing melawan Klan Naga. Itu akan memakan waktu paling lama 10 tahun, setidaknya 5 tahun. Wang Xian mampu menunggu selama 10 tahun atau 5 tahun. Baru-baru ini, dia menghabiskan setiap hari bersama Guan Suking, Lan Qingyue, dan yang lainnya. Dia cukup santai dan santai.
Terlepas dari reaksi apapun dari Istana Naga, dia akan tetap bertanggung jawab atas Istana Naga. Kamu tidak khawatir sama sekali. Feng Luan memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan lemah, keinginanku menjadi kenyataan. Sekarang, giliranmu. Aku telah berada di sini dari bumi selama 11 tahun. Xian kecil, sudah 9 tahun sejak kalian datang ke benua transendensi. 9 tahun. Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Di masa lalu, saya berpikir bahwa saya akan mampu berdiri di atas benua selama 10 tahun. Sekarang, tampaknya saya tidak akan mampu mencapai itu. Namun, saya akan tetap membantu Anda membalas dendam. The Permaisuri kembali. Wang Xian tersenyum saat mengingat tujuan yang telah dia tetapkan di masa lalu. Untuk berdiri di puncak benua dalam 10 tahun, menghadap ke seluruh benua transendensi, dan membantu Feng Luan menjadi permaisuri nomor 1 di benua itu. Sekarang, itu masih belum selesai. Kamu sudah sangat kuat. Sekarang, divisi tempur Istana Naga dikenal di benua sebagai divisi tempur terkuat di benua transendensi. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Feng Luan tersenyum. Raja Naga, radius 100.000 kilometer di sekitar Istana Naga kita sudah terkendali. Apakah kita perlu terus berkembang? Jika kita terus berkembang, kita mungkin akan bertemu beberapa naga. Saat ini, Perdana Menteri Gui berjalan mendekat dan bertanya pada Wang Xian. Dalam beberapa bulan terakhir, anggota Istana Naga yang tersisa juga tidak menganggur. Mereka memperluas wilayah Istana Naga. Mari kita berhenti sekarang. Kita akan terus berkembang setelah menghindari periode waktu ini. Wang Xian berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera mengangguk dan mundur. Mari kita kembangkan dengan damai untuk jangka waktu tertentu. Wang Xian berdiri dan perlahan mengamati seluruh Istana Naga. Melaporkan kepada Kaisar Naga, semua anggota klan kita telah kehilangan kontak di area depan. Belum lama ini, kami mengendarai beberapa binatang buas ke area tersebut dan melihat mereka dibunuh oleh sekelompok monster iblis dengan mata kepala sendiri. Kami juga melihat makhluk yang sangat besar di dalamnya. Makhluk itu adalah anggota Istana Naga. Kami dapat memastikan bahwa Istana Naga pasti bersembunyi di wilayah laut ini. Namun, yang tidak diketahui Wang Xian adalah seekor naga air mengepakkan sayapnya sekitar 100.000 kilometer jauhnya dari Istana Naga. Sekelompok makhluk air mengikuti di sekitarnya. Seekor ular laut berwarna kuning yang berukuran sekitar 2 meter melaporkan berita itu kepada Kaisar Naga Air. Apakah kamu yakin Istana Naga ada di area ini? Kaisar Naga Air menatap dingin ke arah ular laut di depannya. Ya, pasti. Tuan Kaisar Naga, aku tidak akan berani membohongimu. Ular laut itu langsung berkata sambil gemetaran. Aku tidak menyangka Raja Naga dari Istana Naga begitu sombong dan menempatkan sarangnya di laut kita yang luar biasa. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Mata Water Dragon Emperor penuh dengan niat membunuh saat dia melihat ke depan. Kalian terus menyelidiki di sini. Aku akan kembali ke Laut Naga. Kaisar Naga Air segera memberi perintah. Dia mengepakkan siripnya dan berenang ke arah Laut Naga dengan kecepatan yang mengerikan. Istana Naga, bersiaplah untuk dihancurkan. Dia menggeram dengan semangat. 3 hari kemudian, Kaisar Naga Air berenang melintasi setengah dari lautan yang luar biasa dan datang ke Laut Naga untuk menyampaikan berita kepada para tetua dan tetua dari klan Naga. Apa Istana Naga berada di laut kita yang luar biasa dan dia menguasai wilayah laut dalam radius 100.000 kilometer. Ketika semua tetua dan tetua klan Naga mendengar berita itu, mereka tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Istana Naga akan begitu berani menempatkan sarang mereka di laut yang luar biasa. Laut yang luar biasa adalah wilayah klan Naga. Seluruh lautan adalah wilayah klan Naga, dan semua makhluk adalah bawahan klan Naga. Istana Naga berani menempatkan sarang mereka di wilayah mereka. Semua anggota klan Naga sedikit terkejut. Betapa sombongnya, beraninya mereka mengambil alih wilayah kita. Seorang tetua dari klan Naga Angin meraung dengan dingin. Mengaum. Baru-baru ini, beberapa semut di benua mengatakan bahwa kami takut pada Istana Naga dan Kaisar Aoshan. Sudah ratusan ribu tahun. Sepertinya semut telah lupa betapa kuatnya klan Naga. Semua anggota klan Naga Air, pimpin semua binatang buas dan binatang buas di laut luar biasa untuk menghancurkan Istana Naga. Raungan rendah datang dari tetua klan Naga Api, yang tingginya 20 meter di tengah. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan api dengan aura yang sangat menakutkan. Ya, Tetua Agung. Tetua dari klan Naga Air segera menjawab. Grand Elder, bagaimana dengan Kekaisaran Aosan Kerajaan Drakonit hanya mengumpulkan 50% dari darah manusia? Masih ada 3 bulan sebelum Time Lord Dragon God berkata. Penatua Agung Naga Angin bertanya dengan suara yang dalam. Saat ini,
semut ras manusia itu jelas memiliki niat untuk bergabung. Semuanya lebih penting bagi Dewa Naga Dewa. Klan Naga Angin, kirim ahlimu untuk membantu Kekaisaran DRAKONID dalam mengumpulkan darah. Jika Kaisar Aoshan itu bergerak, aku akan menghadapinya. Aku ingin melihat seberapa kuat Kaisar Aoshan dengan senjata ilahi itu. Penatua tertinggi pertama dari ras naga mengeluarkan aura kekerasan saat awan api berkumpul di langit. Ini tetua tertinggi pertama. Para petinggi dari ras naga menjawab. Mengaum. Penatua tertinggi pertama di tengah mengangkat kepalanya dan meraung. Selanjutnya, biarkan semut dari benua transendensi mendengar raungan ras naga. Raungan yang mengguncang langit menyebar ke seluruh laut naga. Mengaum, mengaum, mengaum. Naga lainnya meraung. Anggota perlombaan naga air, ikuti aku dan kerahkan semua bawahan laut transendensi untuk membunuh semut istana naga. Penatua tertinggi dari ras naga air meraung dan bergema di seluruh laut naga. Mengaum, mengaum. Raungan naga terdengar saat naga air terbang keluar dari pegunungan bawah air. Anggota perlombaan naga angin, 50 kaisar naga, ikuti aku ke kerajaan Drakonid. Teriak seorang sesepuh dari klan naga angin dengan umur panjang level 8. 50 kaisar naga mengepakkan sayap mereka dan terbang. Ayo pergi. Biarkan seluruh benua transendental berlutut dan dengarkan raungan klan naga kita. Mengaum, mengaum. Raungan naga bergema di seluruh kota naga kerajaan Drakonid. Itu dipenuhi dengan raungan agung yang mengguncang seluruh kota. Itu penguasa klan naga. Salam, para penguasa klan naga. Ketika semua orang di kota naga mendengar suara ini, mereka langsung berlutut di tanah dan menyembah. Berdengung. Kaisar naga di istana naga bergerak dan segera terbang ke atas gunung. Baru-baru ini, Kaisar naga sangat frustrasi. Pertempuran setengah tahun yang lalu telah menyebabkan kerajaan Drakonid menderita kerugian besar. Reputasi kerajaan Drakonid telah menerima pukulan besar. Misi Dewa Ras Naga baru setengah selesai. Waktu 1 tahun akan tiba, dan masih ada setengah yang harus diselesaikan. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, dia mungkin mati di bawah nafas naga Dewa Ras Naga. Penatua Angin Naga, melihat lebih dari 50 ahli naga muncul di puncak gunung, Kaisar Naga dengan cepat membungkuk dan menjawab. Putra Naga, ras naga kami telah mengirim 50 Kaisar Naga untuk membantumu menyelesaikan misi Tuan Dewa Naga. Lakukan secepat mungkin. Tidak boleh ada kesalahan. Elder Wind Dragon segera memerintahkan Kaisar Naga. Hah? Kaisar Naga sedikit tertegun, Penatua Naga Angin, jika para ahli istana naga datang untuk membantu Kekaisaran Aosan, saya khawatir 50 Kaisar Naga mungkin. Raja Naga dari Istana Naga Semut-Semut itu akan segera menghilang dari benua transenden. Sebelum Kaisar Naga bisa menyelesaikan kata-katanya, Naga Angin yang lebih tua memotongnya dan mengeluarkan embusan angin. Elder Wind Dragon, kami telah menemukan lokasi Istana Naga itu bagus. Di depan kekuatan klan naga, Istana Naga kecil dapat dengan mudah dihancurkan. Wajah Kaisar Naga bersinar dan dia dengan cepat berkata. Jika Kekaisaran Aosan berani menyerang, segera laporkan bahwa penatua tertinggi klan naga api akan keluar untuk menghadapinya. Jangan takut, sudah lama sejak raungan klan naga terdengar di benua transendensi. Elder Wind Dragon berkata dengan arogan. Ya, raungan klan naga akan membuat semua klan menyerah. Sudah lama sejak raungan klan naga terdengar di benua. Kaisar Naga mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia segera berlutut di depan naga angin tua dan meraung keras. Bagus sekali, ayo, dengarkan pengaturan Putra Naga. Penatua Naga Angin dengan sombong mengepakkan sayapnya dan menghilang. Auman mengaum. Melihat Elder Wind Dragon pergi, Kaisar Naga mengangkat kepalanya dan meraung. Sepasang tanduk naganya mengeluarkan api. Tubuhnya perlahan berubah menjadi bentuk naga api. Panjang tubuhnya lebih dari 10 meter, dan sayap naganya panjangnya 30 meter. Ini adalah kondisi terkuat dari Kaisar Naga. Sebagai Putra Naga, dia adalah satu-satunya manusia naga yang bisa berubah menjadi naga untuk bertarung. Benua transendensi, mulailah mendengarkan raungan ras naga. Raungan naga disertai dengan raungan yang bersemangat. Kaisar Naga mengepakkan sayapnya dan terbang langsung ke Istana Naga. 50 Kaisar Naga mengikuti di belakangnya, mengepakkan sayap besar mereka. Di kota Naga, semua warga Kekaisaran Drakonid mendengar raungan Kaisar Naga, dan mata mereka berbinar dengan kilau magis. Segera, pasukan di kerajaan Drakonid bergerak. 50 Kaisar Naga yang sangat kuat dan pasukan lebih dari 1 juta tentara mengikuti di belakang Kaisar Naga dan berlayar dengan anggun ke arah Kekaisaran Aoshan. Beberapa pedagang di Dragon City dan semua orang di jalan terkejut saat melihat pemandangan ini. Apa yang Kaisar Naga dan yang lainnya lakukan? Mereka sebenarnya mengikuti 50 ahli ras naga. Ya Tuhan, Kaisar Naga hampir memimpin semua pasukan Kekaisaran Drakonid.
Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka menyerang Kekaisaran Aoshan? Semua orang memandang pasukan Kekaisaran Drakonid dan 50 ahli ras naga dengan kaget. Setelah setengah tahun, ras naga akhirnya akan bergerak. Berita kerajaan DRA KONID dengan cepat menyebar ke bagian lain benua. Tindakan satu tentara dan 50 ahli naga langsung menyebabkan keributan besar di seluruh benua. Ketika berita itu sampai ke Kekaisaran Aoshan, ekspresi seluruh Kekaisaran Aoshan berubah drastis. Saat Ao Beiming hendak memimpin pasukannya untuk menyambut mereka, berita telah tiba dari perbatasan Kekaisaran Aoshan. Lebih dari 10 kota telah dibantai oleh Kekaisaran Drakonid. Saat berita itu tiba, seluruh Kekaisaran Aoshan sangat marah. Jika kita bergabung dengan para ahli Istana Naga, bahkan jika mereka memiliki 50 ahli ras naga yang mengikuti mereka, kita masih bisa menghancurkan semua orang di kerajaan Drakonid. Bunuh mereka. Kita harus membunuh mereka kali ini. Mereka telah membantai lebih dari 10 kota Kekaisaran Aoshan. Seluruh Kekaisaran Aoshan sangat marah. Semua orang berteriak bahwa mereka akan bergabung dengan Istana Naga dan bersumpah untuk menghancurkan Kekaisaran Manusia Naga. Dengan divisi tempur Istana Naga, mereka tidak takut bahkan jika ada 50 Kaisar Naga. Mengaum. Semua makhluk di wilayah laut terdekat berkumpul dan menuju ke wilayah Laut Selatan. Mereka akan menginjak-injak Istana Naga dan melahap semua semut Istana Naga. Saat ini, di sebuah pantai di laut yang luar biasa. Banyak orang sedang bermain di pantai ketika ombak tiba-tiba melonjak. Tepat ketika mereka mengira tsunami akan datang, raungan naga membuat semua orang terlihat kaget. Segera setelah itu, suara yang dipenuhi amarah dan keagungan bergema di telinga mereka. Mata semua orang melebar saat mereka menatap tak percaya di depan mereka. Binatang iblis, binatang buas, dan binatang laut, sejauh mata memandang, bergerak maju di laut yang luar biasa secara teratur. Semua jenis binatang laut, dari alam luar biasa hingga alam hampa yang sangat kuat, tidak dapat dilihat sekilas. Di langit, burung laut yang tak terhitung jumlahnya, binatang iblis, dan binatang buas menutupi seluruh langit. Ada 1 miliar dari mereka, atau 10 miliar dari mereka. Ada banyak dari mereka. Semua binatang iblis dan binatang buas bergerak maju. Mereka tidak berani berbicara atau mengaum. Hanya suara ras naga yang bermartabat yang terdengar. Ya Tuhan, ras naga memerintahkan semua binatang laut di laut luar biasa untuk menghancurkan Istana Naga. Mereka akan menghancurkan Istana Naga. Ini ya Tuhan, tidak ada habisnya binatang iblis dan binatang buas. Lautan binatang iblis, lautan binatang buas. Jika semua binatang buas dan binatang buas bergegas ke benua, mereka akan menjadi mampu menghancurkan hampir semua manusia. Aku telah mendengar bahwa klan naga sedang menyelidiki sarang Istana Naga. Apakah klan naga telah menemukannya? Ya Tuhan, bagaimana Istana Naga bisa melawan tim yang begitu menakutkan? 10 miliar makhluk dari laut luar biasa sedang menyerang Istana Naga, dan ada lebih dari 100.000 ahli klan naga yang memimpin mereka. Tidak peduli seberapa kuat Istana Naga, itu akan dihancurkan. Apakah ini teror dari klan naga makhluk yang menguasai seluruh lautan luar biasa? Desis. Di pantai, semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri saat 10 miliar binatang iblis menuju ke Laut Selatan. Belum lama ini, mereka baru mengetahui bahwa Kekaisaran Drakonid dan 50 klan naga sekali lagi menyerang Kekaisaran Aoshan. Sekarang, klan naga telah memimpin miliaran binatang iblis laut yang luar biasa untuk menyerang Istana Naga. Klan naga meraung untuk pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun terakhir. Ini adalah pertama kalinya mereka menunjukkan kekuatan penguasa benua. Itu sangat menakutkan sehingga membuat hati orang berdebar. Istana Naga akan selesai. Saya khawatir Kekaisaran Aoshan juga akan selesai. Setelah lebih dari 10 menit, orang-orang di pantai akhirnya selesai menonton seluruh pasukan. Berapa banyak binatang laut yang ada mereka tidak tahu. Namun, mereka 100% yakin bahwa Istana Naga tidak akan mampu melawan kekuatan yang begitu kuat. Jumlah mereka terlalu banyak. Berita di laut dan raungan ras naga menyebar ke setiap sudut benua dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika seluruh benua mendengar berita itu lagi, mereka kembali terkejut. 50 ahli ras naga dan Kekaisaran Drakonid sedang menyerang Kekaisaran Aoshan, dan lebih dari 100.000 anggota ras naga memimpin binatang iblis dan binatang buas dari laut luar biasa untuk menyerang Istana Naga. Apa yang mereka coba lakukan? Istana Naga benar-benar selesai kali ini. Istana Naga tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan seluruh lautan yang luar biasa. Tampaknya ras naga benar-benar marah kali ini. Mereka benar-benar menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkan Istana Naga. Kali ini, Istana Naga dan Raja Naga hancur. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa benua yang luar biasa. Saat mereka mengaum, semua orang dan semua faksi akan gemetar.
Semua kekuatan di benua itu berdiskusi dengan kaget. Penghormatan terhadap raungan ras naga bangkit sekali lagi. Tuan dari benua transendental adalah tuan dari benua transendental. Istana naga benar-benar dikalahkan kali ini. Ketika semua warga kerajaan naga Phoenix menerima berita itu, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka hanya bisa berdoa agar istana naga dapat lolos dari bencana ini. Mereka berharap raja tuan mereka tidak dibunuh oleh para ahli ras naga. Sial, ras naga telah menemukan lokasi raja naga. Pada saat ini, ekspresi beberapa ahli Kekaisaran Aoshan sedikit berubah di puncak Gunung Aotian Kekaisaran Aoshan. Ketika 50 naga dan Kekaisaran Manusia Naga menyerang, Kekaisaran Aoshan segera ingin meminta bantuan Istana Naga. Sekarang setelah mereka menerima berita ini, wajah mereka menjadi gelap. Klan naga benar-benar menemukan sarang Istana Naga, dan ratusan ribu naga dan miliaran klan air pergi untuk menyerang Istana Naga. Ini. Aku ingin tahu apakah teman kecilku Raja Naga akan selamat. Sayang sekali jika dia mati. Duduk di samping, wajah Kaisar Aoshan juga sangat jelek. Klan naga dan Kekaisaran Drakonid telah kembali, dan Istana Naga telah menderita serangan fatal dari klan naga. Dengan kekuatan Kekaisaran Drakonid dan 50 Kaisar Naga, Kekaisaran Aoshan tidak dapat menahannya sama sekali. Kaisar Aoshan sangat mengetahui kekuatan ras naga. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat Istana Naga, itu tidak akan menjadi tandingan ras naga. Raja Naga sudah dianggap beruntung bisa melarikan diri. Beiming memimpin pasukan ke medan perang. Bagaimana situasinya sekarang? Kaisar Aoshan bersandar di kursinya, tangannya menyentuh senjata ilahi, gunung yang menjulang tinggi, saat dia perlahan menutup matanya dan bertanya. Nenek moyang, Kaisar telah menjaga kota dan membentuk formasi untuk menghadapi musuh. Namun, Kekaisaran Drakonid dan 50 ahli ras naga tidak menyerang kota. Sebaliknya, mereka berkeliling dan terus membantai kota-kota lain. Mereka tidak meninggalkan warga sipil di kota-kota yang mereka lewati. Sungai darah terlalu kejam. Ekspresi seorang ahli jelek saat dia mengepalkan tinjunya dan berkata, sebuah kota saja memiliki puluhan juta orang. Aku ingin tahu rencana apa yang mereka miliki untuk mengumpulkan darah manusia. Kaisar Aoshan bergumam saat alisnya berkedut. Dia punya firasat buruk tentang ini. Ras naga tidak mengirimkan banyak ahli. 50 ahli ras naga dan ahli kerajaan Drakonid, kita tidak bisa bertahan melawan mereka sama sekali. Tapi mereka tidak memilih untuk menyerang secara langsung. Apakah karena mereka takut aku akan menyerang? Saat Kaisar Aoshan berbicara, beberapa ahli di depannya mengerutkan kening dan berpikir keras. Tidak peduli konspirasi apa itu, ras naga, kerajaan manusia naga, bagaimanapun juga, kamu telah membantai lebih dari 10 kota Kekaisaran Aoshan kami. Itu ratusan juta orang, ratusan juta orang. Saat dia berbicara, tubuhnya sedikit gemetar. Dia perlahan mengambil gunung yang menjulang tinggi yang diletakkan di samping dan membuka matanya untuk membelainya. Leluhur, apakah kamu mencoba untuk? Ketika beberapa ahli di depan melihat tindakan Kaisar Aoshan, hati mereka sedikit bergetar. Tidak peduli apa, aku tidak bisa melihat warga kerajaan kita dibantai sembarangan. Aku tidak bisa melihat manusia kita dibantai sembarangan oleh ras asing. Kaisar Aoshan membuka matanya, dan niat membunuh yang tak tertandingi muncul di matanya. Dia perlahan berdiri dan menyeret gunung yang menjulang tinggi dengan tangan kanannya saat dia maju 2 langkah. Semua orang mengira aku, Kaisar Aoshan, telah jatuh. Hari ini, aku akan melawan ras naga lagi. Dalam hidupku, aku akan bisa melawan ras naga 2 kali. Aku tidak menyesal, haha. Kaisar Aoshan tertawa terbahak-bahak dan menghilang dari tempatnya. Dengan leluhur di sini, bahkan ras naga tidak perlu takut. Di dalam ruangan, beberapa tetua menunjukkan ekspresi tegas. Jadi bagaimana jika ras naga yang memiliki patriark memegang senjata ilahi? Deru ras naga membuat seluruh benua panik. Bahkan 9 Kekaisaran Dewa dan Kekaisaran Naga Phoenix dalam keadaan siaga penuh. Tidak ada seorang pun di benua itu yang tahu berapa lama raungan ras naga akan bertahan. Di laut yang luar biasa, binatang setan yang tak terhitung jumlahnya berenang menuju laut selatan. Ada lebih dari 100.000 naga air di depan seluruh ras naga air. Lebih dari 1.000 naga air tingkat umur panjang mengeluarkan aura yang menakutkan. Mereka semua adalah bawahan klan naga dalam jarak puluhan ribu kilometer di belakang mereka. Kita tidak perlu melakukan apapun. Kita bisa menenggelamkan istana naga hanya dengan bawahan kita. Seorang sesepuh dari klan naga air berkata dengan bangga di tengah ratusan ribu naga. Lihat saja semut-semut itu tercabik-cabik. Seekor naga air berkata dengan ringan. Klan naga air memimpin binatang laut dari laut yang luar biasa untuk menyerang istana naga. Mereka melakukannya untuk menunjukkan martabat klan naga.
Mereka memberitahu semua kekuatan di benua bahwa klan naga adalah yang tertinggi. Semut manapun yang berani memprovokasi mereka akan dihancurkan. Mereka tidak peduli dengan Istana Naga, yang dikabarkan sangat kuat, atau divisi tempur Istana Naga. Hanya ada satu Raja Naga yang akan membuat klan naga menanggapi ini dengan serius. Tetapi paling banyak, mereka akan mengirim seorang tetua untuk membunuhnya. Tim besar itu maju, dan seluruh tim membutuhkan waktu 5 hari untuk mendekati wilayah laut tempat Istana Naga berada. Klan naga tidak takut Istana Naga akan mendapatkan berita dan melarikan diri lebih awal. Kali ini, bahkan jika para ahli dari Istana Naga melarikan diri ke Kekaisaran Aosan, mereka masih akan mengejar mereka. Melaporkan kepada Raja Naga, sejumlah besar binatang iblis dan binatang buas telah memasuki wilayah kita. Saat ini, Wang Xian sedang menemani para gadis dan Feng Luan di Istana Naga. Dia sedikit terkejut ketika mendengar laporan dari Yaksa. Melaporkan kepada Raja Naga, formasi Istana Naga telah mengeluarkan peringatan. Lebih dari 100.000 pakar ras naga memimpin pasukan yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang Istana Naga kita. Pada saat ini, Perdana Menteri Gui terbang dengan cemas dan melapor ke Wang Xian dari jauh. Ras naga telah menemukan Istana Naga kita. Wang Xian sedikit terkejut. Dengan lambaian tangannya, gambar yang terdeteksi oleh formasi deteksi Istana Naga ditampilkan di depan mereka. Ketika mereka melihat anggota klan naga yang menakutkan dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, ekspresi gadis-gadis itu berubah drastis. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada begitu banyak binatang iblis? Xian kecil, ini ras naga yang menakutkan. Sudahkah mereka mengumpulkan semua binatang iblis di seluruh lautan yang luar biasa? Adegan di layar deteksi formasi susunan membuat gadis-gadis itu terlihat kaget. Lebih dari 100.000 naga air berada di tengah, dan di belakang mereka ada binatang laut yang tak terhitung jumlahnya. Di langit di atas laut, binatang iblis seperti burung laut yang menutupi langit menutupi seluruh langit Istana Naga. Luas Istana Naga kini telah mencapai lebih dari 1.000 km. Namun, naga air ini saja bisa menutupi lebih dari 1.000 km langit. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Tak berujung, benar-benar tak berujung. Belum lagi binatang iblis dan binatang buas di belakang 100.000 naga air dari klan naga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bisa menenggelamkan Istana Naga. Apakah mereka mengumpulkan semua binatang iblis yang kuat dan binatang buas di seluruh lautan yang luar biasa? Feng Luan juga sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Wajah gadis-gadis itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Yang terkuat di umur panjang level 9. Wang Xian melihat level yang ditampilkan di layar deteksi tanpa sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Bahkan, ada secercah cahaya di matanya. Untungnya, Istana Naga kita telah naik level ke level 5. Kita dapat sepenuhnya menahan serangan para ahli di bawah negara ketuhanan. Wajah Guan Suking sedikit pucat saat dia melihat pemandangan di layar. Dia menepuk dadanya dengan ringan. Perdana Menteri Gui, bersiaplah menghadapi musuh. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis di wajahnya dan memerintahkan Perdana Menteri Gui secara langsung. Itu Raja Naga. Semua murid Istana Naga sudah siap. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Xian kecil kita akan menghadapi musuh jumlah mereka terlalu banyak. Sekelompok gadis sedikit terkejut ketika mereka memandangnya dengan heran. Di Istana Naga, aku bisa merasakan bahwa kekuatanku meningkat 5 kali lipat. Setidaknya aku bisa bertarung 1 tingkat lebih tinggi. Oleh karena itu, kekuatan anggota Istana Naga dapat meningkat 1 tingkat lagi dalam radius 2.000 km dengan dukungan Istana Naga. Level ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa meningkatkan kekuatan tempur Istana Naga oleh ribuan ahli umur panjang. Dengan pertahanan Istana Naga, bukan tidak mungkin melawan mereka. Feng Luan tampak termenung saat dia berbicara perlahan. Ini nomor 2. Wang Xian mendengar analisis Feng Luan dan tersenyum tipis. Para anggota Istana Naga memiliki kekuatan naga. Mereka mampu menekan makhluk dari spesies yang sama. Ambil kura-kura misalnya. Perdana Menteri Gui memiliki kekuatan umur panjang level 3. Dia mampu menekan kura-kura di bawah umur panjang level 3. Anggota Istana Naga lainnya juga mampu menekan mereka. Yang terpenting, aku juga bisa mengendalikan semua makhluk di bawah levelku. Saat Wang Xian berbicara, senyum muncul di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung. Semua murid Istana Naga, bersiaplah untuk membunuh musuh. Saat dia berbicara, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Makhluk air yang tak terhitung jumlahnya yang datang untuk menyerang begitu menggemaskan di matanya. Sebagai anggota klan naga ilahi, bakat yang paling kuat adalah mampu mengendalikan makhluk air yang lebih lemah darinya. Kemampuan ini sering digunakan oleh Wang Xian saat berada di bumi. Namun, sejak dia datang ke daratan luar biasa,
dia jarang menggunakannya karena dia selalu bertarung melawan orang-orang dari level yang lebih tinggi. Karena level pihak lain lebih tinggi darinya, kemampuan untuk mengendalikan suku air sama sekali tidak berguna. Terlebih lagi, saat dia menghadapi suku naga, Kaisar Naga dari suku naga juga memiliki level yang lebih tinggi darinya. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki penindasan apapun terhadap Kaisar Naga. Namun, itu berbeda sekarang. Hah! Sekelompok gadis sedikit terkejut. Wajah mereka sedikit terpana saat mata mereka berbinar. Bukankah itu berarti kamu, Xiao Xian, bisa mengendalikan hampir semua klan air di sini? Sekelompok gadis buru-buru mengikuti di belakang dan terbang menuju gerbang naga Istana Naga. Mata mereka berbinar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika Wang Xian baru saja tiba di depan Istana Naga yang tingginya 1000 meter dan panjang 1000 meter, semua anggota Istana Naga berkumpul di belakangnya. Selain departemen khusus, 11 divisi Istana Naga semuanya berkumpul di belakang Wang Xian. Semua anggota Istana Naga memegang senjata mereka erat-erat saat mereka menatap kumpulan hitam binatang iblis dan binatang buas di depan mereka. Langit di atas laut benar-benar tertutup oleh burung laut. Miliaran binatang iblis berenang ke arah mereka di bawah kepemimpinan naga air dari klan naga. Ada lebih dari 100.000 naga air dan lebih dari 1000 kaisar naga tingkat umur panjang. Kekuatan ini bisa menyapu seluruh benua yang luar biasa dan bahkan memusnahkan semua manusia. Mereka semakin dekat. Mereka masih sekitar 100 km jauhnya. His, lihat ke sana. Ya Tuhan, ada begitu banyak binatang laut. Apakah itu wilayah Istana Naga? Burung laut semua melayang di langit, meliputi area seluas setidaknya 1000 km. Ya Tuhan, itu seharusnya menjadi sarang Istana Naga. Aku telah melihat para ahli Istana Naga terbang dari arah itu. Tampaknya Istana Naga benar-benar telah ditemukan. Istana Naga telah selesai, dan Raja Naga juga telah selesai. Terlalu menakutkan. Kekuatan ras naga terlalu menakutkan. Jika mereka ingin berurusan dengan kita manusia, mereka juga bisa memusnahkan kita semua. Istana Naga terletak di dekat lautan transendensi. Meskipun agak jauh dari daratan, jaraknya masih cukup jauh. Namun, ketika burung laut yang luasnya lebih dari 1000 km itu berputar-putar di sana, masih diperhatikan oleh beberapa ahli. Beberapa orang pemberani bahkan terbang jauh ke arah ini, hanya untuk melihat pemandangan yang menakutkan ini. Kecuali jika dewa bergerak, Istana Naga benar-benar selesai. Dewa apakah itu mungkin Istana Naga telah dihancurkan, dan Kekaisaran Drakonid telah mengalami pembantaian berdarah. Tuan tetap Tuan. Klan Naga mungkin tidak perlu mengirim begitu banyak bawahan. Mereka mengumumkan bahwa ini adalah raungan. Klan Naga tetaplah Klan Naga. Lusinan Tetua melihat pemandangan ini dengan wajah kaget dan sedikit menghela nafas. Mengaum. Pada saat ini, raungan dahsyat datang dari dasar laut. Mendengar suara penuh keagungan dan tekanan ini, puluhan wajah orang menjadi pucat. Mereka lari ketakutan. Bahkan raungan begitu menakutkan, ya Tuhan. Mereka mundur ribuan kilometer. Semut sembrono, beraninya kamu meletakkan sarangmu di wilayah Klan Naga. Di kedalaman laut, ratusan ribu naga air memimpin miliaran binatang laut dan perlahan mendekati Istana Naga. Semua wajah dan mata naga air penuh dengan kesombongan dan penilaian. Pemimpin tetua klan naga menatap Istana Naga di depan mereka dan berteriak kaget. Sungguh istana yang besar dan megah. Setelah kita menghancurkan semut-semut itu di Istana Naga, kita dapat menempati tempat ini. Lusinan Kaisar Naga juga melihat Istana Naga yang besar dengan heran. Melihat Istana Naga di depan kita, mengapa aku merasakan dorongan dari garis keturunan sepertinya pasti ada sesuatu yang baik di Istana Naga mereka, haha. Pakar lain dari klan naga melihat ke istana bawah air, yang bahkan lebih megah dari sarang mereka, dengan kegembiraan di wajah mereka. Adapun lebih dari 20.000 makhluk di Istana Naga di depan mereka, mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. 1780